Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Zakaria Sinubis yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk mempresentasikan makalah yang ditugaskan. Eh, Pada kesempatan ini saya tidak sendirian ya, ditemani sama Ustadz muda, ya, Ustadz Muhammad Yusuf Ibrahim. Ya. Adapun kayaknya belum belum muncul Ustadz Yusuf, Belum muncul ya, Sat? belum. Nah, dan, dan, Udah, Sat? ya mungkin Muhammad Ustadz saya mau izin eh, tutup video karena sinyalnya lagi bermasalah. Tutup kamera warna off cam. Baik, adapun makalah yang kami akan presentasikan yaitu yang berjudul penyebaran pusat peradaban ke tiga benua. Ya, penyebaran pusat ke tiga benua bermula sejarah mencatat ya penyebaran peradaban manusia bermula dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam sebagai bapak kedua umat manusia. Mungkin saya sedikit membahas yang sudah dipaparkan oleh pemakalah sebelumnya di minggu kemarin ya, mungkin sedikit karena ada korelasinya dengan makalah ini. Jadi dimulainya peradaban ketiga dunia ini bermulai dari adanya banjir bandang ya ketika di zaman Nabi Nuh. Ya. Nah, di sini ya, merupakan awal mula adanya persebaran peradaban ke tiga benua, di mana selanjutnya di era itu diketahui bahwa peradaban manusia berasal dari beberapa keturunannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Qala Ali bin Abi Thalhah an Abi Abbas yaqul lam tabqa illa dzurriyyati Nuh alaihi salam. Dari Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada manusia yang tersisa selain keturunan Nuh alaihi salam. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ya, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Ya, kami menjadikan keturunannya orang-orang yang bertahan di bumi. Jadi semua awal mula dari terciptanya ketiga benua ini itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, keturunan anak-anak Nabi Ibrahim. Lantas siapa saja? Yaitu eh, yang bernama Ham, Sam, dan Yafid. Ya. Coba di slide-nya saya. Nah, ya. Jadi ketiga benua ini nenek moyang asal mula terciptanya ketiga benua ini diambil dari keturunan Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafid. Ya. Pada keturunan Sam, dalam kurun waktu 1000 tahun,
terdapat dua kenabian. Yang pertama Nabi Hud, ya, yang Allah utus bagi keturunan Sam yang mendiami kawasan Arab Selatan. Keturunan Sam yang telah teridentifikasi sebagai suatu bangsa bernama bangsa Ad. Bangsa Ad adalah keturunan Ad bin Ud bin Iram bin Sam bin. Kemudian ya, yang kedua adalah Nabi Soleh. Yang kedua Nabi Soleh yang diutus kepada keturunan Sam yang mendiami kawasan utara Jazirah Arab. Kaum ini telah teridentifikasi menjadi etnis kaum Samud. Ya. Samud adalah keturunan Sam yang memiliki nasab Samud putra Jasim bin Iram bin Sam. Nah, kemudian yang kedua adalah keturunan eh, Ham. Keturunan yang kedua daripada Nabi Nuh itu adalah Ham. Ham ini menjadi nenek moyang bangsa Afrika dan menyebar ke seluruh dunia, seluruh benua Afrika. Itu. Dan kemudian ya, yang ketiga yaitu Yafid, ya, bangsa Eropa yang menjadi moyang bangsa Eropa termasuk Yunani dan Romawi. Nah, kemudian keempat ya di negara ini mempunyai ketiga benua ini mempunyai 4 ras ya manusia menurut A.L. Klober. Yang pertama ras Mongoloid ya yaitu berkulit kuning menetap di Asia Utara, Timur, Tenggara dan sebagian Amerika serta Oseania. Kemudian yang kedua ras Negroid yaitu ras yang berkulit hitam mendiami Afrika Selatan, Sahara dan keturunan di Amerika dan Eropa. Kemudian ras Kaukasoid. Ya. Jadi ras ini memiliki ciri-cirinya yaitu berkulit putih, menetap di Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah dan sebagian Asia. Kemudian yang keempat yaitu ras khusus. Ciri yang di mana ras ini ya, berada di Bushmen, Fedoid, Polynesian dan Ainun dan sebagainya. Mungkin mungkin untuk selanjutnya kita akan dijelaskan terkait penyebaran terkhusus di Timur Tengah. Dipersilahkan kepada Ustaz Yusuf Ibrahim. Oke, pertama-tama mohon maaf izin terdengar suara saya. Halo? Dengar Oke, Ustadz. terdengar. Oh ya. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya melanjutkan penjelasan atas apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Dadan Ramdhani. Oke, yang pertama, masyarakat Arab pra-Islam. Ya, kita akan membahas tentang struktur sosial. Yang pertama, tatanan kabilah patriarkal pada masyarakat Arab sebelum adanya ajaran agama Islam. Mungkin kita semua sudah mengetahui bahwa memang masyarakat Arab pra-Islam itu selalu terbagi dalam sebuah kabilah-kabilah atau sebuah kelompok-kelompok atau suku-suku yang nantinya itu akan menjadi identitas utama oleh seseorang. Ya. Kemudian keanggotaan kabilah itu ditentukan oleh berdasarkan nasab sang ayah. Sehingga garis keturunan kabilah ditentukan berdasarkan nasab ayah. Maka dalam struktur kabilah atau suku ini, kepala suku selalu dipegang oleh laki-laki tertua, terkuat, atau terpandang. Yang kemudian perempuan tidak memiliki peran
dalam hal politik maupun kepemimpinan, melainkan lebih dipandang sebagai penjaga kehormatan sebuah kabilah. Bahkan pada zaman tersebut, mereka itu membunuh setiap bayi laki-laki yang terlahir sebagai perempuan. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya. Kemudian kenapa mereka itu menjadikan lelaki memiliki derajat yang lebih tinggi daripada perempuan? Yaitu yang pertama, lelaki-laki dipandang mulia karena kekuatan fisik dan keberaniannya dalam peperangan. Nasab yang mulia, kemudian karena memang mata pencaharian masyarakat pra-Islam itu ada tiga, yaitu yang pertama peperangan, yang kedua perdagangan, yang ketiga itu apa namanya peternakan ya, yang mana ketiga hal tersebut itu biasa dilakukan oleh seorang laki-laki. Kemudian yang kedua sistem kepercayaan politeistik. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya pada zaman masyarakat Arab pra-Islam dulu, sebelum adanya agama Islam, mereka itu menyembah banyak berhala. Yang mana aslinya sebenarnya mereka itu menyembah ajarannya, enggak maksudnya mengikuti ajaran tauhidnya Nabi Ibrahim, akan tapi telah menyeleweng gitu ya. Jadi mereka tetap menyembah agama, apa namanya, menyembah Allah, akan tetapi untuk pendekatan diri kepada Tuhannya, mereka itu menyembah berhala. Kemudian dikatakan oleh sejarawan Islam seperti Ibnu Hisham dan Sirah yang menegaskan bahwa kaum Quraisy dan kabilah-kabilah Arab itu menaruh ratusan berhala di sekitar Ka'bah. Ada yang menyatakan bahwa di sekitar Ka'bah itu terdapat 360 berhala, yang mana mereka itu setiap harinya menyembah satu berhala sampai genap 1 tahun 360 berhala yang mereka sembah. Kemudian ada 4 berhala yang utama, yaitu yang pertama ada Hubal, yang kemudian dianggap sebagai dewa utama, diletakkan di dalam Ka'bah. Kemudian ada 3 yang lainnya itu disebutkan dalam Al-Quran. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisatal ukhra. Ada Al-Lata yang di Taif, kemudian ada Al-Uzza di Lembah Nakhlah, ada Manat yang disembah di dekat Kudoid. Oke, yang ketiga solidaritas supratribal pada masyarakat Arab pra-Islam. Apa itu solidaritas supratribal? Solidaritas supratribal itu adalah solidaritas yang melampaui sebuah kabilah. Ya, fenomena ini muncul dari kebutuhan menjaga stabilitas sosial, perdagangan, serta mempertahankan nilai-nilai universal yang lebih utama daripada kepentingan satu suku saja. Jadi walaupun zaman dahulu itu dikenal dengan zaman jahiliyah, mereka itu bisa kompak untuk bisa menjaga apa namanya dari satu suku ke suku yang lain. Untuk dalam hal apa? Dalam hal eh, kebersamaan, yang kedua dalam hal perdagangan, yang ketiga ya karena memang ada kepentingan dari satu suku dari suku satu ke suku yang lain. Kemudian selanjutnya kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Mekah sebagai pusat perdagangan jalur Asia, Afrika, dan Eropa. Yaitu karena memang letak geografis Mekah itu sangat strategis ya, yang menghubungkan atau yang menjadi pusat penghubung antara jalur Asia, Afrika, dan Eropa. Kemudian kehidupan nomaden masyarakat Arab pra-Islam. Kehidupan nomaden itu kehidupan yang di mana masyarakat itu berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Untuk apa? Untuk mencari arus air dan juga mencari tanaman yang hidup. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwasanya masyarakat Arab pra-Islam itu memang memiliki 3 apa namanya mata pencarian ya dulu ya, terutama yaitu dalam hal peternakan. Ya, selain untuk bertahan hidup, mereka itu untuk menghidupi ternak mereka. Ya, kemudian apa yang khas dari kehidupan nomaden itu, masyarakat Badawi ya, itu adalah membudayakan lisan karena mereka itu memang kebanyakan dari mereka itu ummi ya, belum bisa baca tulis. Kemudian mereka itu membudayakan lisan seperti puisi dan syair yang akan menjadi medium penyampaian dan sosial dan alat nomor satu antar suku. Seperti itu. Nah, kemudian transformasi melalui Islam. Ya, yang pertama ajaran tauhid, yang mana tadi masyarakat Arab sebelum adanya ajaran Islam, mereka itu menjunjung tinggi nilai patriarki,
yang menganggap bahwa apa namanya laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan. Kemudian datanglah agama Islam mengubah hal itu yang mengajarkan ajaran tauhid, menata ulang struktur sosial dengan prinsip kesetaraan di mata Allah. Ya, jadi manusia pada zaman apa namanya pada ajaran salah pencet, maaf. Ya, pada ajaran agama Islam yang diajarkan oleh Nabi kita itu mengatakan bahwa manusia itu semuanya memiliki derajat yang sama. Kemudian yang membedakan antar kita itu adalah ketakwaan kita kepada Tuhan kita. Yang kedua, Piagam Madinah, transformasi melalui Islam dari Piagam Madinah. Alah, maaf. Dokumen negara pertama berbasis hukum moral dan sistem pemerintahan inklusif. Mungkin kita semua tahu bahwa eh, setelah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, beliau itu memimpin umat yang majmuk, yang mana masyarakat itu terdiri dari berbagai kalangan. Ada dari kaum muhajirin, ada dari kaum ansor, ada dari kaum bahkan non-Islam. Kemudian bagaimana Rasul itu bisa menyatukan mereka semua. Kemudian dibuatlah yang namanya Piagam Madinah atau Dustur Al-Madinah atau Sahifat Al-Madinah. Apa isi pokok dari Piagam Madinah itu? Seingat saya ada empat. Yang pertama itu ada kesatuan umat atau ummah, yang mana kaum muslimin dari berbagai kabilah itu dipersatukan sebagai satu umat, tidak lagi terikat oleh fanatisme kesukuan. Kemudian ada juga hak-hak non-muslim, ada juga kewajiban kolektif seperti semua pihak wajib membela Madinah jika ada serangan dari luar. Yang terakhir ada keadilan hukum. Kemudian signifikansi Piagam Madinah. Yang pertama dari segi politik. Piagam Madinah dari segi politik itu menjadi konstitusi tertulis pertama di dunia yang mengatur kehidupan plural. Kemudian yang kedua dari segi sosial, yang mana Piagam Madinah itu menggeser loyalitas kabilah menuju loyalitas yang ummah tadi ya. Maka dengan demikian Piagam Madinah, struktur kesukuan Arab pra-Islam yang sempit digantikan oleh konsep ummah yang melampaui etnis, suku, dan agama. Kemudian transformasi melalui Islam dari pendidikan wajib, mendorong tumbuhnya madrasah dan pusat ilmu pengetahuan di seluruh wilayah. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kebanyakan dari masyarakat Arab pra-Islam, mereka itu ummi, belum banyak dari mereka itu bisa baca tulis. Kemudian datanglah Rasulullah membawa ajaran yang mengatakan bahwa thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslim. Jadi setiap apa namanya muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Kemudian pendidikan pada zaman Nabi itu yang pertama dilakukan di Masjid Nabawi di Madinah. Maka Masjid Nabawi itu tidak hanya menjadi tempat peribadatan, akan tapi juga menjadi pendidikan Islam pertama di zamannya. Kemudian pendidikan tersebut juga tidak berhenti di zamannya Nabi, diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin seperti pada zamannya Khalifah Abu Bakar itu fokus mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Kemudian ada pada Khalifah Umar itu mengirim para sahabat sebagai guru-guru kepada daerah-daerah yang masih Islamnya itu baru. Kemudian pada zamannya Khalifah Utsman itu pembukuan mushaf Al-Quran sehingga pendidikan Al-Quran di semua daerah itu merata sama. Kemudian pada Khalifah Ali itu mendorong penguasaan bahasa Arab dan ilmu-ilmu penunjang tafsir. Dengan itulah apa namanya masyarakat Islam itu bertransformasi yang tadinya ummi sekarang sudah bisa menjadi pemimpin peradaban. Kemudian pusat intelektual Islam ada di tiga tempat. Yang pertama Madinah, yang mana menjadi pusat awal pemerintahan dan pendidikan Islam. Yang kedua di kota Kufa, berkembang sebagai pusat pembelajaran. Yang ketiga di kota Baghdad, yang menjadi pusat intelektual utama dunia Muslim. Selanjutnya kejayaan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Seperti yang kita tahu bahwasanya Islam itu juga mengalami masa kejayaan, di mana masa kejayaan itu terdapat pada zamannya dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Kemudian apa yang menonjol dari eh, kejayaan di masa keemasan itu, yaitu adanya Baitul Hikmah. Ya,
Yang mana Baitul Hikmah itu memiliki fungsi-fungsi pokok, yaitu yang pertama pusat penerjemah, institusi penerjemahan dan pusat ilmu pengetahuan universal di Baghdad, yang menerjemahkan karya-karya filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Kemudian juga menjadi perpustakaan besar, yang bahkan menjadi salah satu perpustakaan terbesar di dunia pada pada zaman itu. Kemudian dari situlah di Baitul Hikmah itu lahir-lahir tokoh-tokoh pengubah peradaban. Ada Al-Khawarizmi yang mempelopori Al-Jabar. Kemudian ada Ibnu Sina yang apa namanya karya-karya kedokterannya itu monumental yang dijadikan rujukan hingga era modern sekarang ini. Ada juga Hunain Ibnu Ishaq, penerjemah besar karya-karya kedokteran Yunani. Ada Al-Kindi dan lain sebagainya. Kemudian penyebaran ke Eropa Barat, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Dadan Ramdhani tadi, bahwa Islam itu tidak hanya diutus untuk di bangsa Arab saja, yang kemudian menyebar di tiga benua, di benua Afrika, Asia, dan Eropa Barat. Jadi setelah apa namanya wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada zamannya Bani Umayyah, pada setelah dipindahkan pusat pemerintahan di kota Damaskus, dari sanalah terjadi ekspansi besar-besaran di wilayah Afrika Utara yang kemudian berlanjut di Eropa Barat. Kemudian pada tahun 711 itu eh, Islam yang pada saat itu dipimpin oleh Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan Andalusia atau yang kita sekarang bisa sebut sebagai Spanyol. Kemudian apa dampak bagi dunia Arab dan Eropa setelah datangnya agama Islam? Yang pertama, bagi bangsa Arab, penyebaran Islam ke Eropa Barat menandai bahwa mereka bukan lagi masyarakat pinggiran, akan tetapi menjadi global power. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan Arab Islam yang berkembang di Andalusia kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin yang kemudian menjadi fondasi Renaissance di Eropa. Kemudian ada juga tokoh-tokoh lahir dari situ seperti Ibnu Rushd, Averroes, Ibnu Sina Avicenna, Al-Zahrawi yang kemudian sangat berpengaruh pada pemikiran filsafat, kedokteran, dan sains di Eropa. Kesimpulan dari situ adalah penyebaran Islam ke Eropa Barat merupakan bukti nyata transformasi bangsa Arab dari kehidupan pra-Islam yang tribal dan lokal menuju bangsa yang berperan global. Dari apa namanya gurun pasir yang tandus, Islam membawa mereka ke pusat-pusat peradaban dunia, yang mana hingga akhirnya mempengaruhi kebangkitan Eropa. Oke, apa namanya, setelah mengalami masa kejayaan, kemudian Islam juga mengalami kemunduran. Di antara penyebab kemunduran bangsa Islam pada saat itu adalah adanya invasi Mongol yang menghancurkan Baghdad, adanya perang salib yang mengancam wilayah, ada juga kolonialisme Eropa. Akan tapi kemunduran ini itu tidak terus apa namanya melemahkan bangsa Arab ya. Yang kemudian bangsa Arab itu bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Di antaranya dengan bentuk seperti apa? Yang pertama dari segi kultural, ya, tetap menjaga bahasa Arab sebagai bahasa agama dan ilmu, meskipun pusat politik itu berpindah ke bangsa Turki Utsmani. Kemudian dari segi spiritual, tradisi keilmuan Islam masih bertahan melalui madrasah, melalui pesantren, melalui halakoh-halakoh ilmu. Kemudian dari segi sosial politik ya, bangsa Arab itu bisa beradaptasi dengan dominasi asing, Turki Utsmani, kemudian kolonial Barat, namun tetap menjaga identitas keislaman. Kemudian pada zaman modernisasi memasuki abad ke-19, muncullah gerakan Nahdlatul atau kebangkitan di dunia Arab seperti Jamaluddin Al-Afghani, ada juga Muhammad Abduh, ada Rashid Ridho yang mencoba untuk mereformasi pendidikan, politik, dan juga pemikiran Islam. Pengaruh terhadap Indonesia. Yang pertama dari segi pendidikan, pendidikan Islam, adanya pesantren dan madrasah memadukan ilmu agama dan umum. Kemudian bahasa Arab yang menjadi kunci akses ilmu agama dan khasanah budaya Indonesia. Kemudian nilai inklusif
toleransi dan persatuan, keragaman etnik dan agama dan lain sebagainya, kemudian jaringan perdagangan, pertukaran ilmu dan budaya yang mendorong adaptasi global. Ya, mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa menjadi diskusi kita pada pertemuan kali ini. Saya cukupkan dari sini. Silahkan kalau misal ada pertanyaan, bisa kita diskusikan bersama. Ya, silakan para Ustadz ya, apabila barangkali ada yang mau didiskusikan ataupun tambahkan ya, kami menyadari bahwa makalah kami ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami berharap ada masukan atau kritikan dari para ustadz demi untuk menyempurnakan makalah yang kami buat. Silakan. Ustaz, Anda mau memastikan aja ya. Anda dari awal membaca judul, Anda pikir ini masih kita ngomong peradaban kuno gitu ya. Apakah maksudnya tiga benua ini ke benua Asia apa peradaban pertamanya gitu, ke benua Afrika apa peradaban pertamanya, kemudian ke Eropanya apa peradaban pertamanya, dan peradaban kuno di sekitaran Timur Tengah di Arab itu apa? Nampaknya belum diulas ya. Mungkin bisa disampaikan juga. Karena kalau udah pasca Islam, sepertinya itu materi punya kelompok selanjutnya sebetulnya. Kalau melihat itu ya, RPS. Eh, kita tampung dulu ya. Baik, silakan untuk yang lainnya, silakan. Mungkin. Nanti izin terhadap dan Ustaz coba lihat Ustaz Yusuf Ibrahim. Eh Kalau di sini kan lihat historisnya agak nggak secara ini ya, secara dari kemarin memang saya agak agak bertanya juga. Di sini menceritakan tentang peradaban dari tiga benua, tapi memang satu benua yang nggak masuk di sini adalah Amerika ya. Sementara Amerika kan memang bukan tidak ada penghuninya, di sana ada penghuninya gitu ya. Cuma memang itu berarti nggak ada keterkaitan dengan Nuh kelihatannya. Kalau dari story ini. Sementara kan Nuh kita tahu kita yakini sebagai orang yang pertama gitu ya. Nah ini kan hanya di Eropa. Kalaupun ada Amerika yang sekarang itu kan orang-orang Eropa yang eh, apa ya waktu itu hijrah atau apa pindah cari penjahat-penjahat yang diasingkan lah gitu. Akhirnya di sana mereka ternyata di sana penduduk gitu ya. Nah mungkin ada nggak nih disebut di sini kalau Amerika tuh Indian gitu ya, Indian atau Australia yang aborigin segala macam itu. Itu masuk di mana tuh? Karena kan tidak masuk di Eropa, tidak di Asia, tidak di situ. Kedengeran tuh ya suaranya? Nggak kedengeran ya? Aduh, Kedengeran Ustaz, kedengeran. agak Ah, oke. ya Takutnya nggak kedengeran. mungkin
Tadi agak terputus-putus nih, Ustaz. Agak sinyalnya, aduh, kayaknya harus. Ya, diulang ya. Sekarang udah bagus ya? Tes, Kita tes. off kamera dulu, mudah-mudahan membantu. Terus putus ya? Ah, kalau sekarang gimana sekarang? Tes. Dapat cukup jelas. Jelas Jelas, Ustadz, jadi Ustaz. yang putus-putusnya Ustadz Dadan aja. Oh, gitu. Iya, di sini kurang ini. Siap, siap, siap. Ya, Kalau Ustadz Yusuf kedengeran ya yang saya sampaikan? Kedengaran, Ustaz? Ah, siap. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Ustadz-Ustadzah sekalian. Sedikit, Ustaz. Saya ingin bertanya. Dengar, Ustaz, Dengar, Ustaz? di makalah ini sama halnya seperti Ustaz Deden tadi mengatakan bahwa penyebaran pusat peradaban ketiga benua memang sedikit banyak sudah dijelaskan, tapi tidak disampaikan di makalah secara detail. Dan begitu juga dengan dominasi peradaban wilayah tengah. Juga ada sedikit penjelasan tadi yang disampaikan pemekalah bahwa eh, akan tetapi juga tidak disampaikan di makalah secara detail. Mungkin mana bang penjelasan secara tulisan, tapi hanya dari segi penjelasan. Cuma ini saya ingin bertanya, Ustaz, mungkin jadi pertanyaan saya di luar dari konsep makalah sendiri. Tadi ada disinggung tentang masalah kepemimpinan, bahwa laki-laki lah yang menjadi andil dalam kepemimpinan karena dia yang nasab dan nasab itu didapat diberikan kepada laki-laki. Sedangkan perempuan itu tidak sama halnya dengan laki-laki dan malah perempuan itu lebih eh, ditujukan ke rumah tangga. Memang benar dalam dalil pernah disampaikan di surah Al-Ahzab ayat 33, dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah dahulu. Ayat ini dipahami sebagai perintah bagi para wanita untuk tetap berada di rumah dan fokus pada urusan domestiknya. Em, Kalau kita lihat zaman sekarang sangat jauh dengan yang kita pahami ketika mempelajari tentang sejarah, peradaban, dan lain sebagainya. Jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana menurut pemakalah tentang kondisi perempuan hari ini yang dulunya dikatakan perempuan itu eh, sebagai pemimpin, sedangkan laki-laki sebagai pemimpin, sedangkan perempuan tidak seperti laki-laki. Sedangkan hari ini terkhususnya Indonesia malah perempuan yang pernah menjadi nomor satu di Indonesia. Itu bagaimana pandangan eh, pada Ustadz sebagai pemakalah tentang kondisi perempuan hari ini dengan perempuan di masa dulu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kami dari kelompok 3 mungkin ingin meminta maaf karena saya sendiri tuh bingung ya.
kalau melihat dari judul RPS-nya itu kan dominasi wilayah tengah, kemudian sebelumnya itu penyebaran Islam ke tiga benua. Akan tapi materi selanjutnya itu eh kayak flashback lagi, mundur lagi, mundur lagi. Jadi saya terutama itu masih bingung ini nanti yang dibahas itu tentang peradaban di tiga benua atau eh kita membahas dominasinya saja kayak membahas di apa namanya Mekah itu sebagai pusatnya dari tiga benua itu yang mana tadi emang sudah saya jelaskan, maaf. Karena kota Mekah itu memiliki lokasi yang strategis yang menghubungkan jalur perdagangan dari tiga benua, benua Afrika, benua Asia, dan juga benua Eropa, terutama di Eropa Barat. Kemudian untuk masalah patriarki ya, saya rasa untuk hari ini di Indonesia itu sudah tidak lagi menjunjung tinggi yang namanya patriarki ya. Saya rasa sepengetahuan saya di Indonesia itu sudah menyetarakan gender. Jadi derajat antara laki-laki sama perempuan itu sudah sama, tidak lagi seperti pada masa zaman jahiliyah dulu yang mana menjunjung tinggi nilai patriarki. Mungkin ada tambahan lain dari ustadz-ustadz, ustadzah sekalian. Oh, mohon maaf, saya tadi pas di tengah-tengah Pak Eka ya, Ustadz Eka, saya langsung ngeblank nih laptop. Tadi Ustadz Yusuf udah mendengar tadi. Udah dijawab ini. Sudah saya jawab Oh, pertanyaan dari Ustadz Eka. Dan Ya tadi Ustaz Dadan, mungkinkah maksud daripada penyebaran ketiga benua itu tiga peradaban kuno gitu? Maksudnya, berarti kan tadi di Ustaz Dadan bilang pertama dari anaknya Nabi Nuh yang Sam, Asia ya. Ya Asia itu mungkin Mesopotamia mungkin gitu. Terus Afrika keturunan dari Ham ya. Mungkin itu Mesir kuno gitu kan. Adapun Yafid kan ke Eropa ya mungkin terus muncul peradaban di situ pusat Yunani sama Romawi gitu. Apa demikian? Kemudian setelah itu dominasi Timur Tengah gitu. Dominasi Timur Tengah ini mungkin berkaitan dengan umat-umat yang terdahulu ya, yang dulu seperti umat kaum Ad, kaum Samud gitu kan. Betul tidak perkiraan saya gitu. ya, kalau dilihat dari sejarah sih sebetulnya ini ada kaitan antara eh, keturunan Nabi Nuh ya, Ham, Sam dan Yafid ini gitu. Karena Sam ini merupakan eh, mungkin nenek moyang daripada di bagian Asia ya, terutama di Timur Tengah. Nah, ujung-ujungnya nanti ketika di zaman Nabi Ibrahim ya, itu nanti akan ketemu dengan eh, namanya Raja Mesir ya. Jadi Raja Mesir ini yang bertentangan paham dengan Nabi Ibrahim itu daripada keturunan Yafid ya. Di sini Raja siapa ya? Apalagi
Ya, jadi mungkin eh, saya lupa di ada bukunya. Jadi intinya ya memang dari sekian ya, di belahan tiga benua ini merupakan satu kesatuan. Jadi walaupun berbeda benua, itu keturunannya sama. Seperti itu. Yang lain yang mau menambahkan, silahkan. Kalau dijawab dari Nabi Ibrahim, dulunya kan dari Babilonia, terus pindah ke Mesir gitu ya. Berarti di antara dua wilayah itu sudah ada peradaban kan ya? Sudah, Ustaz. Nah, itu titiknya. Ini kan, mohon maaf ya, kita lihat timeline-nya gitu dari tugasnya Ustadz ya. Eh, kan kemarin Nabi Nuh. Nah, terus berikutnya apa Ya. tugas berikutnya itu Nabi Ibrahim. Berarti ini sebetulnya kita itu sedang fokus di antara itu, ya kan? Betul nggak, Ustadz Deden? Ya, kebayangnya sih gitu. Jadi memang kan bertahap ya. Zaman ini gitu. Kemudian ini eranya Nuh eh, seperti apa dan seterusnya. Besoknya Ibrahim ya. Di masanya Ibrahim dari mana ke mana gitu. Karena kan ini kebetulan nabi-nabi yang dibahas berikutnya kan yang usianya panjang ya. Yang rentang rentang kehidupannya panjang-panjang. Udah pasti kebudayaan banyak ya. Peradabannya juga pasti sudah tumbuh lebih berkembang dari sebelumnya gitu. Kalau tadi jadi nyambung ke Muawiyah sama ini, jadi yang tadi dibilang yang disampaikan Ustadz Musli kayak nggak connect jadinya dengan pembahasan di awal, tapi ujungnya jadi masa-masa Islam setelah Rasulullah. Walau alam. Nah, kalau sudah dibatasi begitu, Anda bisa nanya gitu. Kita fokus di batasan antara Nabi Nuh sama Ibrahim lah, Ibrahim ya. Masa-masa peradaban kuno lah sebut ya. Baik itu di Timur Tengah maupun yang di tiga benua. Nah, ini peradaban-peradaban itu yang besar, Mesopotamia, misalkan Yunani dan Mesir gitu. Sebetulnya itu udah ada tauhid nggak sih di masa itu? Itu pertanyaan. Tauhidnya Nabi Nuh tuh sampai tidak begitu? Ya, silakan Ustaz Dadan dan Ustaz tadi Yusuf Ibrahim. Kalau saya sendiri, saya merasa pada zaman Nabi Nuh itu malah menjadi yang pertama ditugaskan untuk mengajarkan tauhid ya. Seperti pada surat Al-A'raf ayat ayat berapa ya? Ayat 59 itu kan mengatakan kalau laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairah. Ghoi ghairuh. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagimu sesembahan selainnya. Maka dari saya sendiri pribadi itu ingin mengatakan kalau misal Nabi Nuh itu malah menjadi yang pertama untuk mengajarkan tauhid. Gitu, Ustaz. Nah, dari Nabi Nuh kan selamat tuh. Terus tiga anaknya ini tersebar ke tiga benua. Berarti mereka membawa tauhid kan? Tapi kalau kita melihat peradaban mereka secara umum, misalnya Mesopotamia, Mesir kuno, Yunani, Romawi gitu, seperti seolah-olah poolnya itu pagan gitu, politeisme gitu, tidak terlihat ada
tauhid-tauhidnya gitu. Nah, dia gimana? Apa hilang apa bagaimana? Ya, memang kan tadi kan dijelaskan ya. Jadi dari kurun waktu dari Nabi Nuh sampai dari keturunan Sam ya. Dari keturunan Sam menuju Nabi Ibrahim itu ada dua utusan Nabi. Itu yang pertama Nabi Hud, yang kedua Nabi Soleh, Ustaz. Gitu. Makanya dari sana memang banyak sekali gitu kan orang-orang pada masa itu yang masih menyembah berhala gitu. Nah, Sebetulnya Nabi Hud, Nabi Soleh itu konsentrasinya di mana? Timur Tengah ya? ya gitu Ustaz. Gitu. Kemudian masuk ke zaman Nabi Ibrahim. Jadi sebetulnya ajaran tauhid ini sudah ada di zaman Nabi Nuh, kemudian berangsur-angsur sampai Nabi Ibrahim dan sampai ke kita. Seperti itu. Ustaz. Wallahu a'lam. Begini, Eropa berarti Eropa awal, Afrika, Asia itu asalnya nggak ada penduduknya gitu. Nah, yang datang ke situ berarti keturunannya Nuh kan. Nah, di awal pasti keturunan Nuh itu berarti kan tauhid kan. Tapi kemudian berkembang peradaban di Asia yang Mesopotamia, Mesir dan Romawi itu yang kuno itu justru non tauhid gitu maksudnya. Nah, apakah analisis antum sebagai pemakalah nih? Oh, sebetulnya di sana sudah ada, ya gitu. Bukan keturunan Nuh itu, ataukah memang keturunan Nuh yang ke situ kemudian berubah ya dari tauhid menjadi pagan gitu. Ya, sebetulnya keturunan Nabi Nuh, Sam, Ham, dan Yafid ini bukan diutus sebagai untuk menyebarkan tauhid begitu, Ustaz. Jadi untuk membagi-bagi wilayah saja gitu. Nabi Nuh pasca banjir, kemudian itu kan tidak ada tersisa kecuali pengikutnya. Kemudian dari belahan seluruh dunia itu dibagi-bagi kepada Sam, Ham, dan Yafid. Bukan berarti Nabi Nuh mengutus kepada ketiga anaknya untuk menyebarkan tauhid, tidak, tapi hanya membagi-bagi saja. Begitu, Ustaz. Silakan yang lainnya, Pak Ustaz. Sedikit Ustaz, saya ingin menanggapi, mohon maaf pada Ustaz Muhammad Musli. Memang Ustaz Muhammad Musli ini membuka cakrawala kita berpikir. Cuma terkadang mengulang-ulang yang sebelum pertemuan kemarin sudah juga dibahas masalah peradaban dan juga tauhid. Padahal tauhid itu juga sudah berawal dari Nabi Adam. Nabi Adam dan juga Bisyid. Nabi Adam manusia pertama yang mengajarkan tauhid. Setelahnya Nabi Syed juga berperan penting dalam memelihara dan menyebarkan ajaran tauhid menjadi jembatan antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nah, selanjutnya Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah rasul pertama yang secara khusus mengajarkan tauhid kepada kaumnya yang ketika itu banyak menyembah berhala. Terus beranjak ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai tokoh utama dalam penyebaran tauhid di tengah masyarakat yang banyak menyembah dewa atau Tuhan lain. Yang saat inilah Nabi Ibrahim berjuang dengan sekuat tenaga, pikiran dan sebagainya untuk menghancurkan segala upaya yang menjadi Tuhan bagi mereka, terkhususnya berhala. Walau Nabi Ibrahim juga bertentangan dengan orang tuanya sendiri. Nah, sampai selanjutnya ke Nabi Muhammad.
diutus untuk mengembalikan dan memperkuat ajaran tauhid yang sudah hilang di masyarakat pada masanya. Ketika itu didominasi oleh penyembahan berhala. Maka di pemakalah ini dijelaskan tauhid itu di masa Nabi Nuh yang dilanjutkan oleh keturunan Nabi Nuh sampai sekarang. Khususnya yang sudah disebutkan tadi eh, dari anak-anak Nabi Nuh itu sendiri. Nah, ini yang menjadi landasan awalnya. Jadi saya rasa tauhid itu memang sudah dari Nabi Adam. Mah hanya saja kesempurnaan kan setiap nabi itu diutus kan ada fase dan ada kondisi yang berlaku di eh, pada masa itu sendiri. Jadi tidak mungkin diutus nabi sampai ke Nabi Muhammad kalau tidak ada masalah yang terjadi di muka bumi. Mungkin itu Ustaz yang jadi pandangan dari saya sendiri. Terima kasih penjelasan Ustadz Eka. Jadi anak itu sebetulnya kita lihat timeline gitu. Pertemuan lalu Nabi Nuh, pertemuan depan tuh Nabi Ibrahim. Nah, berarti kita ini sedang berbicara di antara itu. Nah, pertanyaannya peradaban kuno ya, yang sudah jelas adanya misalkan piramid, adanya Sphinx di Mesir, adanya di Mesopotamia peninggalan-peninggalannya, demikian juga di Yunani kuno, itu pasti ada di fase ini kan? Apa di luar fase itu? Di antara ini, antara Nuh dengan Ibrahim kan? Nah, ini pembahasan kita kan di sini. Nah, sedangkan yang kita ketahui bersama ya, tiga peradaban tiga ini, baik satunya di Afrika, satunya di Asia, satunya di Eropa, gitu kan. Nah, ini disinyalir adalah dari keturunan Nabi Nuh gitu. Nah, secara umum tiga peradaban ini kan pagan gitu. Tiga peradaban ini pagan. Nah, apakah peradaban ini sudah ada sebelum keturunan Nuh sampai ke sana, ataukah paganisme ini muncul setelah itu, setelah tiga anak Nuh ini berpencar, kemudian setelah itu muncul penyimpangan-penyimpangan. Sebetulnya konsentrasi pertanyaannya di situ, ya, situ. Ya, pasti kan anak Nuh tiga ini kan tauhid kan, Pak, ya, bertauhid kan. Kalau tadi dijawab, mereka itu tidak ditugaskan untuk menyebarkan tauhid. Oke, jawaban Anda terima. Tapi kenapa maksud Anda ketika mereka menyebar, keturunannya menyebar, terus justru yang muncul paganisme gitu. Bukan monoteisme gitu. Mohon izin mungkin ya sebetulnya memang eh, dari zaman Nabi Nuh memang mereka bertauhid gitu. Terkadang kenapa mereka menyimpang itu sebetulnya mereka tetap menyembah Allah akan tetapi hanya menggunakan perantara. Nah, itu makanya sebetulnya di kaum Nabi Ibrahim yang menyembah patung, sebetulnya mereka itu menyembah Allah akan tetapi melalui perantara patung. Jadi memang semenjak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad semuanya umat-umatnya itu bertauhid. Akan tetapi cara bertauhidnya itu yang salah, dicampuri dengan kemusyrikan. Mereka menyembah Allah akan tetapi melalui perantara patung, melalui perantara orang-orang soleh, seolah-olah dia menyembah. Mungkin seperti itu. Nah, jawaban Ustadz Dadar menarik. Berarti ada kemungkinankah Zeus itu sebetulnya Allah gitu? Kemudian
mereka ya menambah-nambah Tuhan kemudian atau Ra di Mesir itu sebetulnya itu Allah gitu, Tuhan yang esa, kemudian mereka terbawa dengan apa patung-patung, kemudian jadi menyembah banyak banyak Tuhan. Kan masing-masing apa namanya peradaban kuno ini kan mereka ada dewa tertingginya kan ya. Ya, mungkin saja, mungkin awalnya memang dijadikan perantara gitu. Awalnya dijadikan perantara. Cuman pengikutnya ini suka melebih-lebihkan. Jadi perantara ditambah jadi Tuhan. Mungkin itu. Sepertinya seperti itu. Baik, silakan Ustadz yang barangkali ada yang mau menambahkan, silahkan. Mohon maaf, Ustaz. Saya bukan menambahkan, tapi eh, ingin Ustaz menjelaskan tentang perantara tadi, Ustaz. Ini kan kita berbicara tauhid ya. Jadi Ustaz mengatakan orang dahulu itu menyembah Allah itu perantaranya berhala itu. Jadi mohon maaf Ustaz, dari mana dasarnya bahwa itu perantara dalam penyembahan? Padahal penyembahan berhala dan lain-lain itu menjadi suatu perjuangan oleh para nabi supaya betul-betul menyembah Allah. Begitu juga ketika masa Nabi Ibrahim. Nah, jadi sehingga Nabi Ibrahim berdebat dengan para petinggi yang menyembah menyembah matahari, berhala dan lain sebagainya, supaya menjelaskan bagaimana cara menyembah Allah, apa siapa Allah itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya bahasanya itu perantara, berarti ada dukungan secara secara bagaimana ya terhadap mereka bahwa itu tidak dikatakan 100%. Nah, ini mohon maaf. Baik, Ustadz. Maksudnya tadi apa batasannya kenapa mereka menyembah berhala atau seperti apa begitu saja. Ya, ya. Ya, saya bacakan ya ayatnya saja. Mungkin surat Az-Zumar ayat 3 ya. Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah. Ya. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, kami sebetulnya tidak menyembah mereka, melainkan mereka berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Gitu. Jadi kaum musyrikin di zaman dulu itu, mereka mengambil patung-patung itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Allah sendiri ya mengatakan perbuatan itu adalah perbuatan yang melampaui batas atau disebut dengan musyrik. Seperti itu, Ustaz.
Baik, Ustaz, kalau memang seperti itu yang Ustaz jawab, pertanyaannya beralih ke Ustaz Muhammad Muslim. Apakah itu dikatakan sebagai peradaban atau tidak? Ya, salah satunya termasuk Ustaz. Karena peradaban ini eh, melibatkan beberapa media ya. Salah satunya itu dengan menyebarluaskan agama, kemudian teknologi, budaya. Begitu, Ustaz. Peran, Ustaz. Nah, Ustaz, mau ikut Ustaz. Mau nambahin jawaban pertanyaan Ustadz Eka tadi, Ustadz Dadan. Ya, silakan. eh jadi kan Ustadz Dadan tadi jawab versi itu tuh, pakai dalil ya, pakai dalil Al-Quran. Aku pernah baca tapi lupa. Yang jelas bukunya Sejarah Peradaban Islam. Karena buku yang berjudul Sejarah Peradaban Islam itu mungkin sangat banyak sekali, tapi aku lupa siapa yang pengarangnya. Jadi dalam konteks sejarahnya itu, Ustadz Eka, kita mengenal namanya masa fatroh, ke kekosongan Rasul gitu. Jadi walaupun Makkah itu awalnya Nabi Ibrahim yang hijrah ke sana, lalu Nabi Ismail anaknya yang membuat kehidupan di sana, tapi ada masa fatroh kekosongan Rasul sampai Nabi Muhammad itu dijadikan Rasul di Makkah gitu. Sehingga terjadi kebingungan untuk umat-umat di Makkah. Mereka bingung nih, gimana sih sebenarnya bertauhid itu? Sehingga Amr bin Luhai berangkat ke Syam. Dia melihat, oh, di sini orang ternyata menggunakan perantara untuk lebih mengkhusukkan ibadah kepada Tuhan gitu. Dan Syam ini kala itu konotasi daerahnya adalah daerah yang cukup religius gitu dibanding Makkah yang barangkali karena tidak ada rasul di periode itu, sehingga Amr bin Luhai ini mungkin bisa kita adopsi ke Makkah gitu. Sampai di Makkah digunakanlah berhala-berhala tadi. Sampai pada titik Makkah dijuluki sebagai kota berhala. Bahkan kan ada di beberapa sejarah disampaikan kalau orang pergi ke Makkah belum bawa mainan kunci dari berhala-berhala kecil belum ke Makkah namanya gitu. Saking identiknya berhala di Makkah kala itu. Berangkat dari keterkosongan Rasul, Syam yang sebenarnya menyimpang tauhidnya tapi dianggap religi dan itu diadopsi gitu. Sehingga memang Nabi Ibrahim memang berjuang, tapi ada masa keterputusan Rasul yang menunjuk, yang mengajarkan kepada umat-umat di Makkah kala itu. Sehingga ketika Nabi Muhammad lahir ya, yang terjadi kondisinya Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala dan balik lagi perjuangan Nabi Muhammad untuk melanjutkan dakwahan dari Nabi Ibrahim selaku pendiri kota Makkah gitu. Paling itu Ustaz Dadan. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz Abdul Rasid. Ustaz Yusuf, ada yang mau ditambahkan? Ustaz, silakan. Mungkin saya cukup dengan penjelasan Ustadz Khair tadi ya. Sudah sangat tepat menurut saya. Terima kasih Ustadz Khair tadi yang sudah membantu menambahi. Ya, sedikit mungkin dari saya nambahin, mungkin koreksi kalau misalkan ada yang salah. Kalau tadi kan mau cerita yang peradaban tiga benua itu sudah eh, inilah mungkin sudah mendekati yang kita harapkan di diskusi ini. Tapi satu lagi yang dominasi Timur Tengah, dominasi wilayah tengah ya gitu ya, yang dalam hal ini itu daerah Arab. Itu kalau saya baca di
beberapa referensi tadi, itu harusnya mungkin eh, kita bercerita tentang Mesopotamia ya. Dan salah satu yang tertuanya itu adalah Sumeria. Nah ini Sumeria itu yang posisinya di Irak Selatan lah kira-kira itu. Kalau di referensi tadi yang ada bisa di searching situ. Nah itu mungkin banyak tek banyak kebudayaan dan peradaban yang sudah dibangun di Sumeria ini, kerajaan tertua di Mesopotamia. Nah mungkin eh, kita bisa dikaji ulang lagi tentang Sumeria ini, eh, yang nanti masuk di dalam tahapan ini sebelum masuk nanti ke tadi yang setelah itu masuk ke yang Ibrahim. Mungkin itu wallahu alam. Ya, makasih. Menurut Ana, pembahasan ini sebetulnya lebih sangat menarik karena apa-apa yang ada di masa ini sebetulnya masih tersisa kan peninggalannya sampai sekarang, ya kan? Tersisa. Makanya mungkin di dominasi Timur Tengah itu berarti antara Nuh dengan Ibrahim itu berarti ada kaum Ad, kaum Samud, ya. Yang mana mereka kan rumahnya saja memahat gunung gitu, itu kan. Hebat-hebat di masa tersebut. Nah, sebetulnya kita harus mengeksplor ke situ, kemudian bagaimana dari peradaban itu kaitannya dengan peradaban modern, sumbangsinya apa sih? Ya itu, khususnya di negara kita gitu kan. Ya, mungkin saya menjelaskan sedikit ya dari apa yang sudah saya searching barusan. Pada zaman Sumeria itu sudah ada yang namanya tulisan paku atau cuneiform yang kemudian menjadi dasar berkembangnya sistem tulis-menulis di dunia. Yang kemudian Indonesia akhirnya juga mendapat pengaruh tradisi tulis seperti aksara, kemudian ada Pallawa, Kawi, dan lain-lain yang menjadi dasar budaya literasi Nusantara. Itu dari segi tulisan dan aksara. Yang kemudian di sistem hukum, sumbang asihnya peradaban Sumeria untuk Indonesia itu apa? Yang pertama, dari Sumeria itu muncul cikal bakal hukum tertulis. Misalnya kode namanya Ur-Nammu dan kemudian nanti diteruskan oleh kode Hammurabi di Babilonia. Kemudian prinsip hukum tertulis ini menginspirasi sistem hukum modern yang kini juga berlaku di Indonesia seperti UUD, KUHP, dan sebagainya. Kemudian dari segi ilmu pengetahuan, Sumeria itu sudah mengenal matematika dasar, astronomi, kalender, dan sistem waktu yang pada saat itu sudah menjadi 60 menit, 60 detik. Konsep waktu, kalender, dan hitungan ini kemudian dipakai dalam sistem pendidikan dan kehidupan sehari-hari kita di Indonesia. Kemudian yang keempat, dari segi kota dan pemerintahan. Pada zamannya Sumeria, itu sudah membangun yang namanya city-state dengan struktur pemerintahan. Kemudian konsep ini berkembang menjadi model pemerintahan terorganisir yang akhirnya menginspirasi sistem pemerintahan dunia modern, termasuk di Indonesia. Nomor 5, perdagangan dan ekonomi. Sumbang asihnya Sumeria dari segi perdagangan dan ekonomi, yaitu mereka sudah mengenal perdagangan dengan catatan tertulis. Kemudian Nusantara sebagai wilayah maritim juga mengembangkan perdagangan dengan sistem catatan dan perhitungan yang berakar pada tradisi peradaban kuno di dunia. Kesimpulannya, Sumbang Asih Sumeria bagi Indonesia tidak langsung,
tetapi melalui peradaban dunia, seperti konsep tulisan, hukum tertulis, ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, kalender, serta model pemerintahan. Semua itu menjadi fondasi peradaban global yang kemudian akhirnya juga diadopsi oleh bangsa Indonesia. Mungkin sedikit sampingan terkait. Mantap, itu maksudnya nah. Ya. Jadi intinya peradaban di era di fase ini ya antara itu sudah mulai sangat modern ya. Modernnya sudah ada tulisan, bagaimana arsitektur, bagaimana yang lain-lainnya. Nah, itu berarti catatannya. Berarti sudah ada perkembangan yang luar biasa daripada sebelumnya dari kita yang kita bahas di pertemuan sebelumnya Nabi Nuh. Baik, terima kasih atas pencerahannya Ustadz-Ustadz sekalian. Baik, silahkan para Ustaz yang mau menambahkan, silahkan. Kayaknya belum ada dari karangan Ustazah ya. Barangkali masih ada waktu insya Allah. Ya, silakan. Kenapa pada diam? Ustadz Wicak kemana? Tidak ada suaranya Ustadz Wicak. Menyimak Tan, menyimak. Mengamati dulu Ustaz Richard. Pembahasannya menarik dan ya seperti yang sampaikan Ustaz Muslih, saya juga mengalami hal yang sama. Saya menyimak Ustaz. Silakan Ustaz Sahrul nih. Ustaz Sahrul kemana nih? Kelihatan nih pecinya loh. Nyimak Ustaz. Ustaz Faisal. Ustaz Faisal. Oh. Ustadz Yusuf Ibrahim sudah mencari belum bagaimana itu ya kaum Ad, kaum Samud juga peradaban Mesir, Mesopotamia, peradaban di Eropanya seperti Romawi, Yunani yang kebanyakan itu hebat-hebat dalam arsitektur bangunan. Itu kira-kira mereka punya apa? Teknologi semacam apa? Peralatan perlengkapan seperti apa? Yang kemarin sih ada yang sempat menyatakan sepertinya ada teknologi yang hilang katanya. Atau bagaimana analisis pemakalah?
Ya mungkin zaman ini kan zaman kalau dilihat di catatan sejarah itu dia 1900 sebelum Masehi ya. Kalau sebelum Masehi kan memang maka fakta-fakta sejarahnya itu yang menulis juga orang-orang terkini pastinya. Bukan orang-orang dahulu ya. Cuma orang terkini mempelajari dari artefak atau peninggalan yang ada. Nah itu jadi mungkin eh, referensi kita juga mungkin perlu diperluas ke referensi lain ya. Karena kalau kita hanya dari sejarah peradaban Islam gitu ya, yang itu tuh nggak dapat kita tuh. Kita cuma dapat ya tadi begitu eh, mulai Rasulullah ya, baru mungkin lengkap dari zaman Rasulullah baru ke sini. Jadi ketika kita melihat bahwa pengaruh apa saja sih yang mempengaruhi kebudayaan manusia gitu ya, terutama dominasi Arab gitu ya, sehingga memang karena kelihatannya kan eh, dunia ini memang mau nggak mau kepengaruh itu, pengaruh dari perkembangan yang terjadi di Arab. Nah, rata-rata kan memang dari narasi-narasi atau literasi-literasi yang kita pernah dengar, pernah baca itu memang Adam juga kan diturunnya di Arab gitu ya, karena terus ketemunya juga di Arab gitu, di yang mungkin kita sering dengar di bukit itu apa, ketemu di Jabal Rahmah gitu kan, itu kan eh, cerita-cerita histori yang itu berdasarkan cerita-cerita orang, tapi juga didukung dengan penelitian orang-orang yang hari ini ahli-ahli arkeolog gitu ya, yang mencoba menyusun kronologinya gitu, sehingga dapatlah episode-episode sejarah seperti itu. Mungkin itu kalau buat referensi yang tahun-tahun eh, jauh sebelum Masehi ya. Walau alam. Izin turut meramaikan ini. Ustaz Dadan. Silakan Pak. Ustaz. Ya, eh, ya kita betul sekali apa yang sampaikan Ustaz Muslih ya, bahwa kita ini sedang berbicara timeline ya, timeline sejarah peradaban yang diharapkan dari apa yang kita pelajari ini ada ibroh, pelajaran-pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil ya untuk kita refleksikan di masa sekarang ya. Di samping itu juga kita bisa mempelajari eh, pola ya, pola peradaban atau pola kehidupan manusia. Dan kalau dilihat dari sudut tauhid seperti yang disampaikan tadi oleh eh, Ustaz Eka ya dan yang lainnya, kita melihat ada pola di mana semenjak Nabi Nuh ada kebersihan tauhid, kemudian tauhidnya itu hilang, ya. Eh, Kemudian setelah itu berdatangan para nabi ya, membersihkan lagi atau memunculkan lagi eh, tauhid yang lurus ya. Dan demikian selanjutnya ya. Yang pada intinya sebetulnya manusia itu kan eh, ingin hidup dalam kondisi yang baik ya. Kondisi yang eh, tepat gitu ya, sebagaimana amanah dari Al-Qur'an ya. Jadi khalifah fil ard begitu.
Nah, saya melihat semua rentetan sejarah itu menjadi seperti panggung yang dipersiapkan eh, oleh namanya oleh zaman ya untuk menyambut kedatangan peradaban yang sesungguhnya yang yang Islam gitu ya, yang mungkin nanti akan dibahas lebih rinci di makalah yang lain. Nah, itu saja mungkin sebagai kontemplasi. Terima kasih. Ya, terkait tadi pertanyaan Ustaz Musli, mungkin ya, apa saja peninggalan yang ada pada di antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim, atau dengan bisa disebut juga peninggalan kaum Samud dan eh, Ad ya. Di mungkin Kalau bisa ditunjukkan Ustaz, kalau bisa di-share gambarnya. ya ya mungkin kalau tidak, saya untuk spesifik aja nanti Ustaz boleh share aja sendiri. Mungkin saya hanya ini aja sedikit, dikarenakan memang dulu masih di zaman Samud dan Ad itu masih kental dengan patung, kemudian batas minimnya teknologi. Jadi peninggalan-peninggalan itu lebih banyak berupa patung-patung atau rumah atau gunung yang dipahat. Ya. Mungkin itu yang dominan peninggalan di dalam kaum Ad dan Samud. Nah, menariknya itu bangunannya hebat-hebat gitu Ustaz. Dengan teknologi apa kira-kira mereka ini? Walau alam saat kalau untuk teknologi seperti apa mungkin saya belum menemukan secara detail. Mungkin soal-soal yang lain ada yang lebih tahu tentang masalah peninggalan dalam kaum Ad dan Samud. Udah 30 ya, cukup lah ya. Udah pada diam juga. Atau ada lagi yang mau berkontribusi dalam hal pendapat? Silakan. 27, 3 menit lagi 30. Ya, saya 5 menit, 10 menit aja menyimpulkan. Nah, boleh, nggak ada lagi. Udah saya simpulkan saja ya. Eh, Pertama dari makalah. Tadi sudah dibahas juga kan oleh peserta diskusi, makalah itu banyak nggak sesuai dengan RPS. Kayaknya nanti saya share di grup, di revisi. Coba lihat lagi RPS tuh. RPS. Saya berkali-kali bilang kan sejarah itu kan bungkus. Dalam bungkusan itu ada isi. Nah, isinya itu ada di RPS tuh. Kita ingin ceritakan tentang peradaban tiga benua itu, korelasinya dengan ilmu pengetahuan itu apa? Ada di situ korelasinya epistemologi dan ontologi kan saya coba lihat di RPS itu. Makanya di sini di makalah dia bahas tentang udah sampai peradaban ini nih. Nah, pertama masyarakat pra-Islam dan fondasi peradaban Arab. Nah, ini hapus diganti nanti sesuaikan RPS transformasi sosial politik ilmu pengetahuan oleh Islam. Ini sudah saya tanda tangan, hapus. Kejayaan dinasti Umayyah dan Abbasiyah terlalu jauh lompatnya. Dinasti Umayyah Abbasiyah jauh sekali. Nanti ada tema khusus tersendiri itu. Jalur penyebaran keilmuan Arab ke barat terlalu jauh. Kemunduran adaptasi. Paling relevansi dan implikasi masa kini ya adalah sedikit-sedikit ya masuknya. Berarti yang bisa diterima itu dari abstrak, kemudian pendahuluan bisa. Terus mulai dari angka 2 tuh masyarakat pra-Islam dan fondasi peradaban Arab itu
itu diganti sesuaikan dengan RPS. Ya, gitu ya. Siapa nih? Dadan Ramdhani dan Ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Dadan Ramdhani Yusuf Ibrahim. Anda coba lihat RPS tuh. Ada nggak di situ epistemologi dan ontologi? Apa kaitannya dengan sejarah tentang peradaban benua? Yang namanya ilmu pengetahuan itu nggak bisa kita tinggalkan dari yang namanya epistemologi dan ontologi, termasuk membahas tentang sejarah. Sejarah itu hanya omongan kosong ya kalau tak ada epistemologi dan ontologi. Nah, itu idenya sebenarnya kan. Ide dari bungkusan sejarah itu kan kita mau cerita tentang epistemologi dan ontologi. Dan S1 sudah dibahas sebenarnya itu dulu. S1 pernah nggak belajar ontologi dan epistemologi? Epistemologi itu ya ilmu pengetahuan. Bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Rasional, empiris. Cerita Nuh. Kemudian keturunannya yang empat. Peradaban tiga benua. Kita itu tidak hadir. Tuh. Kita ini generasi 2025 nih. Kita ini generasi apa ini? Generasi Z. Bermacam-macam lah ya. Ada X, ada W, ada Z ya. Kalau baby boomers ada nggak di sini generasi baby boomers? Pak Deden Agus generasi baby boomers nggak Pak? Kan ada generasi baby boomers itu kan generasi yang lahir setelah Perang Dunia II ya. Berarti Ah, 1945. Saya rasa udah meninggal semua tuh. udah. Pak Deden Agus ini 70 generasi Pak. apa? Hah? 70 Pak. 70 tuh berarti generasi apa tuh? Setelah baby boomers tuh. Generasi apa tuh? X ya. Kalau Itu kan kolonial, ada Pak. generasi-generasinya. Milenial, milenial. 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 Kolonial, Pak. Coba lihatlah tuh apa namanya generasi itu. Kita tuh nggak ada di situ pada peristiwa sejarah Nabi Nuh itu, apalagi peristiwa banjir bandang itu. Nah, ini kan kita dapatkan informasi. Informasi ya kalau bahasa Arab kan naba'a itu kan informasi. Nabiun ya orang yang menceritakan informasi itu. Jadi nabi itu kan ya seorang yang menceritakan informasi. Informasi itu kita dapat dari pikirannya, kemudian dijadikan kitab. Kita nggak ada pada hari itu kan. Kita masih pada di langit semua tuh, termasuk saya pun. Nggak, pada saat itu nggak ada kan. Sebelum Masehi jauh sekali itu. Bagaimana kita tahu, meyakini bahwasanya itu benar-benar terjadi? Nah, itulah epistemologi perlunya di situ, rasionalitas. Hmm. Rasionalitas dibarengi dengan empiris. Empirisnya di mana? Tadi diceritakan didapatkan apa? Peninggalan-peninggalan tadi kata Pak Dadan Ramdhani itu. Misalnya ada kota-kota apa? Kota-kota tua. Itu banyak memang. Jadi cerita-cerita yang ada dalam kitab suci, ya, baik Quran, kemudian Kristen, mau Yahudi ini ada cerita ini, tapi mengundang reaksi para ilmuwan meneliti. Benar nggak ada penelitian tentang ini gitu? Kemana mereka bermigrasi? Misalnya globe, bentuk dunia ini. Bentuk dunia ini kan 2025 itu beda dengan bentuk yang pada masa era Nabi Nuh. Sangat beda sekali kan. Nah, karena ada masanya daratan yang tenggelam, ada masanya daratan yang muncul. Yang sebelumnya saya bahas ada daratan yang pernah ada tenggelam itu apa Atlantik, peradaban Atlantik ya. Dibahas juga oleh beberapa apa namanya tokoh-tokoh ya Yunani. Nah, peradaban apa lagi misalnya Pompei, pernah dengar Pompei nggak? Pompei Italia itu dulu pernah ada dulu. Yang tragedinya sama persis dengan kaum Lut, Pompei ya. Tragedi Pompei yang desanya hancur gitu. Habis rata dengan tanah. Kemudian ada daratan yang tidak pernah muncul, kemudian muncul. Jadi begitu. Nah, ini siklus ini kan disebabkan oleh apa ya? Cairnya es di kutub. Ya. Kutub utara, kutub selatan. Jadi akibat dari cairnya kutub utara selatan itu, dampaknya ke situ. Ya permukaan laut makin besar. Anda bayangkan lah, air ditambah es batu. Kalau es batu itu mencair, berarti kan makin banyak dia apanya itu. Setelah air segelas kita isi penuh, dicampur es batu. Kalau es batunya dia mencair, kira-kira airnya kan pasti tumpah. Itu kan rasionalnya itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi pencairan air di kutub utara, kutub selatan, Antartika itu menyebabkan ya permukaan air laut itu naik, banjir. Bisa jadi kalau disinkronisasikan ini ke peristiwa Nabi Nuh ini, banjir bandang itu bisa jadi pencairan tadi itu, pencairan yang ada di kutub. Jadi kalau misalnya dalam diksi Al-Quran, wahai apa sama apa namanya, turunkan airmu, wow, kemudian ardun, telan airmu, itu kan semacam simbolisasi ya. Sama itu berarti kutub utara. Ini misal pendapat saya ya.
kutub utara cairkan airmu, kemudian kutub selatan itu yang di bumi, ya telan airmu. Jadi itu semacam banjir dia. Kalau secara ilmiahnya kan begitu. Dampaknya kemana? Ya pertanian pada hancur, ya banyak binatang-binatang juga mati. Musimnya pun makin kacau kalau misalnya terjadi pencairan kutub utara sama kutub selatan. Nah, itu ya epistemologi itu begitu. Membuktikan, bisa jadi memang sejarah itu memang ada. Buktinya apa secara arkeologis? Ya daratan ini muncul tenggelam, muncul tenggelam. Nah, kemudian kita lihat di tracing, pernah nggak ada memang pencarian kutub? Oh, pernah ada misalnya tahun sekian itu. Nah, jadi ada bukti empiris. Kemudian migrasi manusia. Yang paling menarik lagi itu yang masalah keturunan Nabi Nabi Nuh ini yang bermigrasi kepada 3 benua, yang ke utara, ke selatan, dan menetap di tengah-tengah. Kalau di makalah itu utara itu dia sebut sebagai bangsa Eropa. Kemudian yang tengah-tengah itu, kalau utara tadi apa? Keturunan dari apa? Yapis, ya, yang menghasilkan orang-orang Eropa. Kemudian yang tengah-tengah itu Syam, ya, yang menghasilkan para tokoh-tokoh spiritual terkenal, yaitulah para nabi itu keturunan dari Syam. Termasuk nanti ke Indonesia mengaku-ngaku ada Baklawi, ya, Baklawi yang dari apa? Dari Tarim, Yaman Hadramaut, itu dari Syam itu. Menurut mereka itu kan tracing itu. Tuh, jadi ada yang menariknya. Kemudian yang Ham nanti di Afrika. Afrika. Ini juga mengundang para ilmuwan. Apa benar ini bermigrasi? Ya, ternyata ada memang pohon-pohon apa ya? Pohon apa tuh? Pohon haplogroup. Ya. Kalau dalam ilmu biologi ada haplogroup. Ya. Haplogroup tuh ada itu. Itu kan bagaimana cara membantah itu? Haplogroup ya, saya share ya. Saya menarik dari Nuh ini haplogroup ini yang Syam, Ham, Yapis ini. Nah, kelihatan ini ya. Ini. Namanya ini dia. Human Y kromosom DNA haplogroup. Nah, ini secara empiris ini, secara epistemologi ini. Kalau cerita Nabi Nuhnya saja, kemudian penyebaran 3 benua, itu masuk ontologis. Ada apa tidak? Ini kan tentang keberadaan. Keberadaan suatu peristiwa itu betul ada apa tidak? Untuk membuktikan ontologis itu ada epistemologi. Ini cara epistemologinya. Human Y kromosom DNA haplogroup ini. Ini menunjukkan kemana ini keturunan Nabi Nuh itu. Kalau dibuat apa namanya dipetakan mana? Ini di mana mereka bermigrasi ini? Ini kan Saudi Arabia. Terjadi banjir bandang sekitar sini lah. Apa kita sebut Eurasia? Eurasia itu kan 2 benua ya, Eropa dan Asia. Sekitar sini lah. Ini ada J ya. Nanti dilihat sendiri aja. Ya, yang saya sampaikan di sini nih, yang menariknya di sini nih. Gimana nutupnya lagi nih? Nah, ada. Di sini. Nih. Jadi neliti nih, seorang profesor neliti dari Y kromosom Adam. Ya, secara ilmiah tidak bisa dibantah ini secara genetik ini. Laki-laki itu pasti punya 2 kromosom. Pak Muhammad Musli itu 2 kromosom dia, X sama Y. Laki-laki pasti ada punya kromosom Y itu. Kalau perempuan dia tidak ada kromosom Y, tidak ada. Perempuan tuh kromosomnya XX tuh. Perempuan tuh sudah pasti tuh. Bagaimanapun mau DNA itu perempuan tuh XX tuh. Nah, kecuali laki-laki, dia punya 2 tuh, X dan Y itu. Jadi kalau X ketemu X ya, misalnya laki-laki punya 2, X sama Y, kemudian kalau sel telur itu kan memang X tuh ya. Kalau X ketemu X, maka anaknya jadi perempuan. Kalau Y sama X, maka anaknya laki-laki. Pak Daden Agus tuh punya kromosom 2 dia, Y sama X nih. Pasti dia Y sama X. Makanya disebut di sini, ini Y kromosom Adam. Karena laki-laki pasti punya kromosom Y. Dan dia sudah punya pasti juga kromosom X. Perempuan beda. Nah, dari sini dia pohon grupnya. Adam ya. Dari pertemuan kita pertama. Ini lihat, ini tinggal diklik saja ya. Tapi nggak panjang nanti ya. Dan klik-klik saja lah ya. Sudah saya kasih ini, klik aja. Sampailah Nuh itu. Nuh di sini nanti itu. Ini IJK ini. Di sini Nuh. IJK ini. Di mana mereka bermigrasi ya. Setelah peristiwa besar, kemana mereka? Ini IJK nih. IJK ini punya lagi keturunan kan, pohon-pohon apa ya, pohon keturunan, nasab lah kita bilangnya. Penurunannya ini IJ ini. IJ yang disebut tadi, yang nenek moyang yang tengah-tengah tuh. IJ itu apa tadi? Tengah-tengah, timur tengah, Syam. Ham.
Hah? Tengah-tengah Sam. Syam, ya kan? Sam. Ham kan yang Afrika kan? Yang Syam ini nih. Kita bisa lihat ya, lihat di sini. Ini IJ inilah yang Syam ini yang tengah-tengah Timur Tengah ini. Ini keturunan dari IJK ini. IJK, IJ ini ada ini di sini dia. Tinggal klik saja kemana dia itu bermigrasi ini dia. Europe, nanti kelihatan itu. Ancestornya nenek moyangnya IJ. Descendannya keturunannya I. Tinggal lihat sendiri lah ya. Tapi yang jelas di sini ini Nuh, kemudian di sinilah Syam. Nah, kemudian Jafet tuh ini dia Kah. Kemana ada bermigrasi. Konteks keindonesiaan. Baklawi misalnya, Baklawi itu jauh dari sini, dia G itu. G coba kita lihat di mana G itu. G mana tuh? Wah ini lebih tua coba. Bagaimana mungkin ya? Ini kan lebih tua nih G ya. Sementara IJ kan ini Nuh. Logikanya gimana logika? Coba pakai rasional empirisnya logikanya. G ke IJK berarti nggak mungkin ke sini nenek moyang. Muhammad ini kan ke sini Muhammad itu. Karena kan IJK ini kan terus keturunan Ibrahim ke sini nanti itu. IJ ini nanti Ibrahim di sini nih, IJ. Ibrahim, Ismail, Ishak terus lihat aja di lihat aja nanti J ini sini Ibrahim itu. Kemudian ke G. Nah, sementara misalnya Ahlul Bait mengakui diri mereka adalah keturunan dari Rasul. Bagaimana mungkin mereka itu sudah duluan ada dibandingkan dengan Muhammad. Itu rasionalnya gimana? Saya juga bingung juga itu. Ya, ngerti maksudnya? Mereka dia lebih tua nih. Nah, nih G itu. Sementara Ibrahim itu ada di sini. Gimana caranya gitu? Berarti ada orang yang mengubah itu. Ada semacam konspirasi atau propaganda itu menyebarkan tulisan-tulisan yang meyakinkan orang bahwasanya G ini adalah apa yang dari Tarim ini adalah memang keturunan dari situ. Nah, ini bisa di tracing, silakan saja kan. Tapi ini yang saya pelajari, iya juga gitu ya. Selama ini mungkin kita tahunya, oh iya keturunan Ahlul Bait. Nah, dari sini Jafet, kemudian Shem. Kemudian yang Hamnya kemana? Hamnya itu yang sisanya kan, keturunan Nabi Adam. Apa di surah apa tuh? Di surah kitab suci tentang apa? Ayatnya apa? Lupa saya. Ayatnya apa tuh? Lupa sih. Di surah Maryam. Coba di surah Maryam. Di surah Maryam itu ada cerita tentang saya sendiri ya. Oh, ternyata saya juga ada dalam surah Maryam. Nama saya Zakaria. Saya juga diabadikan dalam surah Maryam ya. Nah, di surah Maryam itu ada cerita tentang saya itu, Zakaria ya. Zakaria, kemudian Maryam sendiri ya, Maryam, Isa, Zakaria. Disebutkan itu keturunan nanti dari Adam ya. Wa min zuriyati Adam, wa mimman hamalna ma'anuh, wa min zuriyati Ibrahim, ya kan? Wa Israel, wa mimman hadaina wastabaina. Coba lihat tuh. Di ayat berapa itu? Pokoknya surah Maryam itu. Silakan cari itu ayat berapa tapi surah Maryam itu. Saya ingatnya karena itu ada cerita tentang Nabi Zakaria di situ. Nah, itu surah Maryam itu. Keturunan dari Nabi Adam. Ini menunjukkan apa grup nih? Keturunan Nabi Adam. Kemudian yang kami selamatkan bersama Nuh dan rombongannya, berarti di sini, ya. Kemudian dari keturunan Ibrahim, berarti di sini, dan Israel, berarti di sini, ya kan? Sebagian mereka ada yang ingkar, sebagian mereka ada yang tetap beriman. Sebagian mereka ingkar, sebagian tetap beringkar, sebagian tetap beriman. Ini muncullah Ad sama Samud. Ad sama Samud. Ada Ad Samud ini kalau di tracing lagi, ini kan ke IJ nih. Ad sama Samud ini. Tadi disebut teknologi yang apa namanya, yang sangat luar biasa tadi. Siapa yang sebut Muhammad Musli itu? Ya memang ini mengundang juga ilmuwan gitu kan. Setelah terjadi banjir bandang, kemudian mereka bermigrasi ke tiga benua ini, kemudian beranak pinak lah kita bilang ya. Ya mereka memiliki keturunan. Salah satu keturunannya itu awalnya beriman, makin kelamaan kan begitu ya. Makin kelamaan tetap juga dia ingkar. Kayak kaum Ad. Kaum Ad itu kan cuma beberapa generasi setelah Nabi Nuh ya. Itu yang mereka tinggal di ya perbatasan Yaman dan Oman. Perbatasan Yaman dan Oman. Kalau dulu kan tidak negara ya, Yaman dan Oman. Lalu penelitian Nicholas Club ya. Nicholas Club ini ya seorang peneliti arkeologis ya, yang memang dia bukan orang beragama ya. Justru dengan orang-orang seperti ini kadang kita berterima kasih ya. Kita sangat sedikit sekali menemukan dari kiai-kiai ya yang ada meneliti tentang arkeologis ya. Nggak tahu saya kiai apa itu.
Karena kiai-kiai itu ya bisa dia cuma nulis kitab ya, kemudian tanpa ada arkeologis ya, pembuktian sejarah gitu. Nah, Nicholas Club ini orang ya orang Eropa, orang tak bertuan ya. Dia pinjam helikopter ya dari Prancis, dari Amerika, tepatnya di perbatasan Yaman sama Oman, karena dia semacam anti sekali dengan apa Islamofobia ya, anti dengan orang-orang Muslim, tidak hanya Muslim saja ya, anti semua agama lah. Dia tidak yakin dengan cerita adanya kaum Ad itu, migrasinya tiga benua itu. Kemudian dia teliti ya, ternyata di perbatasan Yaman sama Oman, lebih tepatnya dia apa itu? Ya padang pasir yang sangat, siapa di sini alumni Yaman? Yang pokoknya hampir tidak ada penghuni di padang pasir itu. Rub'u al-Khali ini. Rub'u al-Khali itu padang pasir yang salah satu padang pasir terbesar di dunia ya, salah satu padang pasir terbesar dunia, hampir tidak berpenghuni. Ya itu panasnya sangat ekstrim, kadang 10 tahun sekali baru baru ada hujan turun, Rub'u al-Khali. Itu perbatasan, itu mengapit beberapa negara ya, Yaman, Oman, UAE, Uni Emirat Arab. Dia temukan ada semacam kota yang di dalam beberapa ribu meter di dalam gurun pasir itu yang terbenam. Nah, kota ini mirip seperti yang di kitab suci. Kebetulan dia ketika naik helikopter ya, mau neliti arkeologis itu melihat ini kok sama dengan kitab suci Al-Quran tuh. Apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Iroma zatil imad. Itu ayat apa itu? Surah Al-Buruj. Alam ah? Surah Al-Buruj, Ustaz. Al-Buruj ya. Jadi dia melihat ini Al-Fajr, bagaimana Al-Fajr. tindakan Tuhanmu terhadap kaum Ad ya. Yang kaum Ad memiliki teknologi, kata Muslim tadi kan teknologi yang sangat canggih, bayangkan tuh. Sudah bisa bangun pilar di masanya. Pada saat itu belum ada kren-kren, sekarang zaman sekarang modern dan kren tuh bisa membangun pilar yang sangat tinggi, sangat luar biasa itu. Kemudian dia temukan ya di dalam beberapa ribuan kilometer di bawah bawah tanah di Rub'il Khali itu. Ini kau kalau apa? Dan ada artefaknya, ada arkeolognya kota Ubur ya. Kota Ubar atau kota Ubar. Itu kota Ubar tuh mirip dengan kota Iram itu. Nah, meyakini dia bahwasanya memang itu benar terjadi. Benar terjadi ya secara empiris dia melakukan penelitian bahwasanya ada memang yang disebut kaum Ad itu yang pernah tenggelam lah. Pernah terkubur di gara-gara apa namanya? Angin angin topan ya. Kemudian yang selamat dari mereka migrasinya kemana? Misalnya ke utara. Ke utara juga sampai dijadikan peninggalan warisan dunia oleh UNESCO. Siapa di sini alumni Madinah? Di Madinah itu kira-kira utaranya Saudi ya, agak ke Saudi ke utara itu ada namanya Madain Saleh. Kenapa disebut Madain Saleh? Karena di situ dulu pernah unta Nabi Muhammad, kok unta Nabi Muhammad, untanya Nabi Soleh minum. Ya, jadi kan mukjizat Nabi Soleh itu kan unta itu. Jangan disembelih ini unta itu. Coba lihat di surah Hud tuh. Surah Hud itu surah yang paling lengkap. Termasuk ya RPS yang saya buat ini terinspirasinya dari surah Hud itu tuh. Coba lihatlah. Pasti mirip sekali RPS yang saya buat dengan Hud itu. Di surah Hud itu pertama di situ ceritanya itu sistematis ceritanya. Pertama kali cerita Nabi Nuh. Ini pembahasan makalah kita sekarang nih. Di surah Hud itu. Di ayat 25 sampai ratusan ke atas itu menggambarkan semacam mana RPS-nya. Pertama itu surah Nuh ya. Itu cerita Nabi Nuh paling lengkap ya. Meskipun banyak cerita-cerita Nabi Nuh di beberapa surah, tapi yang paling lengkap saya rasa di surah Hud itu ya. 25 itu tentang Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh masuk RPS selanjutnya itu tentang cerita Nabi Ad. Ya, tapi di RPS gak saya sebut tuh langsung lompatnya ke Ibrahim itu. Jadi Rabu depan tuh kan ke Ibrahim tuh. Nah, di situ ada kaum Ad. Kemudian setelah cerita kaum Ad di situ di Hud itu ada cerita tentang Samud tuh. Nah, dia sistematis dia. Setelah Samud baru masuk dia ke RPS yang minggu depan tuh. Minggu depan apa itu judulnya? Tentang Ibrahim. Nah, Ibrahim nanti ada Musa ya, kemudian ada Su'eb itu. Ini inspirasi RPS itu dari situ sebenarnya ya. Sebenarnya dari situ, tapi kan yang namanya sejarah ini kan bungkus ya. Ini kan hanya etimologi apa ontologi tadi ya. Ada apa tidak sebenarnya? Makanya kita teliti bukti peninggalan-peninggalannya tadi itu. Gimana-mana saja sampai nanti bermigrasi ya kaum Ad tadi yang diteliti oleh Nicholas Club ya, boleh di googling Nicholas Club itu yang menemukan tadi ada kota itu. Ditemukanlah di Madain Saleh juga peninggalan UNESCO itu.
UNESCO itu kan United Nation Education Scientific, ya kan, organization kan, ya, tentang peninggalan-peninggalan warisan dunia. Ada kota ya, ya semacam di Surah Al-Ahqaf itu kan mereka tuh bisa bisa apa namanya, kehebatan mereka ini bisa membuat apa bangunan, mengukir bangunan yang jadi tempat tinggal mereka. Di Surah Al-Ahqaf itu ada kan, wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Mereka itu bisa membuat gunung-gunung, diukir gunung-gunung itu tempat tinggal mereka. Dan ini ditemukannya dari Madain Saleh. Kemudian ke utaranya ke Jordan, pasti akan kita temukan kerajaan apa, Petra tuh. Mungkin sini yang pernah kuliah di sana, di Petra kan ada Petra tuh ya, semacam gunung yang sangat dikultuskan bagi orang-orang sana karena disebut apa kota mistik ya. Baru-baru ini 1 bulan yang lalu ya, itu tempat itu jadikan pesta kayak dugem ya. Saya itu yang jadi ya coba dilihat di YouTube ya, di pesta orang-orang Barat ya, di apa itu, di Petra itu, yang diyakini situ adalah tempat kutukan, tapi mereka bagaimana orang Barat ini kan bagaimana menghilangkan kutukan itu, dibuat di situ pesta yang sangat luar biasa. Coba di YouTube itu ya, yang baru-baru ini saja. Nah, itu mereka berpesta di situ, ya dibilang tempat wilayah sial lah, karena disitulah banyak kesialan-kesialan pernah diazab ya kaum Samud ya. Nanti diteliti oleh para orang-orang ya apa akademisi, orang-orang arkeologi, sebenarnya nggak ada keturunan Nuh ini sehingga membentuk 3 benua ini. Saya rasa itu sajalah kesimpulan dari saya. Silakan di closing statement. Silakan di closing statement. Ya, baik, terima kasih pada Ustadz Dr. Karya yang telah memberikan koreksi dan menambahkan kekurangan kalah kami, yang mudah-mudahan ini menjadi masukan untuk menyempurnakan makalah, dan insya Allah di waktu yang akan datang akan direvisi sesuai dengan pesanan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diputus untuk kelas. Sudah? 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 Hasnawi. Ustaz, mohon maaf Ustaz, sinyal saya ini kurang bagus Ustaz. Jadi tadi sempat keluar Ustaz. Sudah di ini Ustaz, sudah di screenshot Sudah ya? Ustaz. Oke, dikumpul satu file ya sebagai Sudah. dokumentasi ya. Terima kasih. Ketemu lagi di hari Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.